Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, silahkan duduk. Baik, saudara senang beribadah hari ini? Bilang kiri kananmu, saya senang melihatmu, saya senang beribadah. Ya. Kita bersyukur karena kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri, kita pakai untuk hidup mengasihi Tuhan. Katakan hidup mengasihi Tuhan. Saudara, menarik karena di dalam hidup kita, perjalanan iman kita ini ditolong oleh Tuhan sehingga kita tidak pernah merasa sendiri, kita tidak pernah merasa bahwa kita kekurangan kemampuan, kekurangan iman, karena kita tahu sama-sama bahwa Dia selalu bersama kita. Amin. Nah, saya mau cerita sedikit sebelum lanjut firman Tuhan. Bersyukur saya dan Pak Leo selama 4 hari kami ada di kota Bandung, di tempat gereja pengutus, gereja yang telah melahirkan kita di GKKD di Bandung Pusat. Dan di sana kami bersyukur berkumpul bersama-sama dan bersama dengan gereja GKKD Bandung Pusat dan semua gereja pengayoman lainnya. Bersyukur karena di dalam acara itu kita sedang mengikuti sebuah pergerakan misi namanya Global Focus. Bagaimana Global Focus menolong gereja-gereja untuk bertumbuh namun punya fokus untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Karena memang gereja kita DNA-nya adalah gereja yang mengalami Kristus, dimuridkan dan juga menjangkau memuridkan orang lain. Sehingga akhirnya gereja-gereja ayoman dari Bandung Pusat diajak berkumpul. Nah, sewaktu berkumpul kita memetakan bagaimana pertumbuhan gereja di masing-masing area dan mulai mendiskusikan, mulai melihat, memproyeksikan mana atau daerah mana yang Tuhan mau untuk kita jangkau. Waktu di hari pertama, umpamanya kan ini peta Indonesia, petanya masih bersih, hanya satu titik yaitu Jawa Barat, kota Bandung. Namun mulai hari pertama, kedua, ketiga, kita mulai mendiskusikan, mendoakan, dan juga mulai memetakan di mana daerah-daerah yang Tuhan mau untuk kita pergi. Dan akhirnya puji Tuhan, Sumatera mulai semua terisi, Kalimantan, Sulawesi, sampai kepada Papua, NTT, NTB. Kita bersyukur karena apa? Inilah kerinduan Allah, yaitu melalui gerejanya, melalui umatnya, Injil Kerajaan Allah diberitakan sampai kepada segala makhluk. Orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka dipulihkan, diampuni, sehingga hidup mereka juga menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Dan itu menjadi sebuah gairah, itu menjadi lonjakan semangat. Jadi dari Sulawesi waktu itu datang dari Sulawesi Utara ada, karena ada gereja kita di sana, dari Mamuju ada Pak Chandra dan Ibu Erna, dari Sulawesi Tenggara Pak Henry dan kami dari Sulawesi Selatan. Kita bersyukur karena ini menjadi sebuah terobosan semangat. Waktu itu saya dipercayakan untuk mulai memfasilitasi beberapa diskusi karena kita berdoa bersama. Sekali lagi kita rindu gereja apapun ukurannya, berapapun jumlah jemaatnya, gereja itu harus menjadi gereja yang hidup. Katakan gereja yang hidup. Tapi bukan hidup bagi diri sendiri, hidup bagi Tuhan untuk bisa melayani banyak orang. Itu sebabnya kita tidak mau mendesain gereja yang hanya panahnya ke dalam, menjadi orang Kristen yang hanya mengalami kebaikan Tuhan. Tidak. Tetapi kita mau sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dan itu boleh menjadi penyampai kabar atau meneruskan kasih Allah kepada dunia ini. Amin. Itu sebabnya tidak mudah. Katakan sama-sama, tidak mudah. Tapi karena tidak mudah inilah Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita sehingga itu bisa terjadi. Bersyukur oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang mencari kesempatan untuk bisa menyatakan kebaikan kasih Injil Kerajaan Allah. Sama seperti tema kita dalam bulan ini yaitu tentang kemerdekaan. Oke ya, merdeka. Wah, Indonesia ulang merdeka yang keberapa? 80 tahun ya. Enggak ada di sini yang berusia 80 tahun. Tapi kita bersyukur bahwa kemerdekaan sejati ada ditemukan dalam Kristus. Amin. Nah, kita akan baca hari ini firman Tuhan di Galatia pasal yang kelima yang menjadi rujukan besar daripada firman Tuhan dalam bulan ini. Galatia 5, kita baca ayat 1, 2, lalu lanjut 13, 14, 15. Oke ya.
Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Oke, kalau saudara lihat kadang-kadang saya hilang di layar, saya masih ada, bukan hilang ya, karena kameranya yang nggak pas. Ayat 1 dan 2 kita baca, 1, 2, dan 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya ulangi sedikit lagi, pijakan bagi kita untuk mengerti pembahasan di ayat 13, 14, 15, karena tema kita hari ini adalah merdeka untuk melayani. Oke? Katakan sama-sama, merdeka untuk melayani. Saudara, ini menarik karena firman Tuhan dikatakan di ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Katakan sama-sama, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu tingkatan. Sama-sama katakan tingkatan. Contoh, mic yang saya pegang ini nomor 1. Ada nomor 2, ada nomor 3. Jadi kalau di belakang sana diturunkan nomor 1, 2, 3 dibuat naik, yang lain tidak akan dengar. Maksudnya, kita tahu bahwa ada tingkatan untuk sampai kepada sungguh-sungguh itu. Karena sungguh-sungguh seseorang dengan yang lain itu berbeda. Makanya dikatakan sungguh-sungguh merdeka itu karena siapa? Kristus. Karena ada orang yang berusaha merdeka dengan perbuatan baik. Ada orang berusaha merdeka dengan mencari kenyamanan di dalam yang namanya harta, uang. Ada orang berusaha merdeka dengan menempatkan orang-orang di sekelilingnya. Tidak. Kemerdekaan kita sejati hanya di dalam Kristus. Karena apa? Sekali lagi, kemerdekaan yang lain itu tingkatannya ada. Tetapi yang paling tinggi di atas segalanya adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Bukan dalam tokoh-tokoh agama lain. Bukan di dalam ajaran-ajaran lain. Tetapi dalam Kristus. Inilah yang membuat iman kita berkata tentang supremasi Kristus. Di luar Kristus tidak ada yang lain. Karena apa? Itu mungkin belum sungguh-sungguh sampai kepada yang di atas. Masih sungguh-sungguh di bawah. Tetapi tingkatan yang di atas, yang paling tinggi di atas segalanya adalah Kristus. Kristus telah memerdekakan. Katakan, Kristus telah memerdekakan. Saudara dengar, ini tricky firman Tuhan, tetapi kita harus paham betul-betul. Karena di sini dikatakan telah, katakan sama-sama, telah. Sekali lagi, telah. Telah itu artinya apa? Sudah. Jadi dengar baik-baik. Saya mundur sedikit. Jadi poin dari Kristus itu telah, sudah. Apa yang dilakukan Kristus sudah selesai. Merdeka itu sudah diberikan. Sekali lagi, dari Kristus, dari Allah, merdeka untuk manusia merdeka sudah dia lakukan. Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk merdeka sudah dia lakukan. Kita kemarin belajar, manusia diperbudak oleh apa? Dosa. Dan dia sudah kalahkan dosa. Manusia dibuat takut oleh apa? Kematian. Dan Yesus sudah kalahkan kematian. Manusia diperbudak oleh kuasa roh jahat. Dan Yesus sudah menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa roh jahat. Jadi semuanya sudah dia selesaikan. Telah dimerdekakan. Problemnya adalah, apakah semua orang benar-benar merdeka hari ini? Nah itu. Jadi lihat, itu sebabnya kita menyadari bersama-sama bahwa dari sudut Allah sudah selesai. Itu sebabnya di atas kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah apa? Selesai. Jadi lihat,
Kalau ada suami, ada istri, ada anak, ada jemaat yang belum merdeka, itu bukan salah Tuhan. Betul? Karena Allah sudah selesaikan apa? Pekerjaannya. Sekali lagi, supaya saudara pahami hal ini. Bahwa dari Allah sudah selesai. Sehingga bagian kitalah untuk mengambil yang namanya kemerdekaan itu. Bagian kita untuk menerima kemerdekaan yang sudah tuntas itu. Ini menarik. Saya lupa namanya, Jenderal Amerika waktu Perang Dunia. Dia ini ditangkap oleh pasukan sekutu dan dia dipenjarakan. Dipenjarakan di Jepang waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika dia dipenjarakan karena hukum perang, tidak bisa dibunuh yang namanya tawanan, itu hukum perang ya. Jadi sang jenderal ini apa namanya? Kalau nggak salah Eisenhower namanya ya, kalau nggak salah. Jadi dia itu dipenjara. Ketika dia dipenjara, tiba-tiba dia mendekap di sana. Pada tanggal Agustus tanggal 4, 5, 6 itu bom Nagasaki Hiroshima ya, boom, diledakkan tanggal 6 dan tiba-tiba sekutu menyerah, Jepang menyerah. Dan pesawat pesawat Amerika itu terbang dan membuat flyer. Flyer dijatuhkan di berbagai daerah di mana peperangan terjadi. Dan dikatakan perang sudah selesai dan kita menang. Saudara tahu apa yang terjadi? Kata perang sudah selesai, kita sudah bebas, kita sudah menang. Yang sebelumnya dia adalah seorang tawanan, dia jenderal, seorang tawanan. Apa yang terjadi? Dia punya hak karena kami yang menang. Dia datang ke kantor daripada jenderal di orang Jepang itu. Dia datangi jenderalnya dan dia lucuti. Dia ambil yang namanya apa? Pangkatnya jenderal. Kau sudah kalah semuanya. Semuanya dan semua pasukan, semua takluk. Saudara dengar baik-baik. Padahal dia tidak berperang. Dia sebagai apa? Tawanan. Tapi dia sadar bahwa aku sudah ditebus, aku sudah menang. Jadi semua musuh harus takluk. Pemahaman inilah yang harus kita mengerti. Bahwa Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Katakan amin. Tidak ada lagi perhambaan, tidak ada lagi perbudakan. Enggak ada. Enggak ada lagi kuasa iblis, enggak ada lagi setan yang sanggup. Enggak ada lagi dosa yang bisa menguasai seseorang. Enggak ada lagi. Tapi faktanya kenapa manusia masih berdosa? Manusia masih berdosa, manusia masih diperbudak, manusia masih diperhamba, manusia masih jatuh dalam dosa, manusia masih dirantai seperti yang kemarin kita bicarakan itu. Karena dia tidak memilih hidup bersama dengan Kristus. Makanya ayat 1 dikatakan, karena itu, sama-sama katakan, karena itu. Karena apa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Apa yang kita lakukan? Berdirilah teguh, katakan berdirilah teguh. Sekali lagi, berdirilah teguh. Coba semua berdiri. Coba, oke. Coba lihat kiri kananmu, udah berdiri teguh belum? Karena ada orang kalau berdiri itu begini. Ya, berdiri teguh di sini artinya saudara tahu nggak? Punya pijakan yang kuat dan punya kesiapan, siap siaga. Tentara itu kalau suruh berdiri teguh, berdiri tegap, mantap langsung dia. Siap. Makan pun siap. Langsung gitu loh. Ya. Banyak orang disuruh berdiri. Banyak orang hari ini betul, nggak bisa diem, nggak bisa berdiri. Berdiri bukan menari, bergoyang. Ini sudah berdiri Pak. Begini, karena apa? Kita nggak tahu apa yang salah navigasi dalam tubuhnya. Yang pertama dikatakan berdiri teguh, jangan duduk dulu. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi. Artinya apa? Ada orang yang mau, benar loh. Ada orang sudah ditebus oleh Kristus, tapi dia masih mau dalam dosa. Betul, karena apa? Sayang dosaku. Masih ingat kemarin istri Lot? Dia masih mau. Sudah lepaskan. Kita keluar dari sini. Oke, keluar. Pekerjaan malaikat Tuhan sudah selesai. Tapi dia masih mau. Kalau orang Makassar masih mau kok. Dia lihat ke belakang dan dia pergi, dia ambil. Dikatakan jangan mau lagi. Ada keinginan-keinginan yang menarik, kita sudah bahas kemarin itu. Dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, sebentar, masih tetap berdiri. Coba lihat kiri kananmu. Sudah lihat dulu wajahnya, lihat dulu semuanya. Oke. Sekarang bayangkan kalau orang-orang tersebut adalah orang yang diperhamba oleh roh jahat. Seperti orang roh jahat di Gerasa yang tidur di mana? Di kuburan.
Coba bayangkan wajah teman-temanmu di kiri kananmu itu adalah orang yang diperbudak oleh roh jahat. Yang tidak ada yang urus, rumahnya di kuburan, tidur di kuburan. Coba perhatikan wajahnya. Kira-kira saya mau tanya saudara, saudara mau gak wajahnya seperti itu? Wajah orang yang kerasukan roh jahat. Coba kita drama singkat sedikit. Coba contohkan wajah yang kerasukan roh jahat, yang tidur di kuburan, yang tidak dipelihara oleh keluarganya, yang gak dikasih makan, minum, gak pernah cukuran mungkin. Coba praktekkan, ayo. Kita kan orang-orang yang pernah kerasukan roh jahat. Mata mungkin dan segala macam. Kira-kira bagaimana attitude-nya, bagaimana sikapnya kalau orang datang? Wah, betul gak? Betul. Seram, betul gak? Menakutkan. Saya tanya suami-suami, mau gak kau tidur dengan istri yang kerasukan roh jahat? Istriku, kau cantik sekali karena setan yang ada dalam dirimu. Suamiku, kau gagah sekali, aku suka dengan setan yang... Saudara bayangkan. Faham maksudnya? Itu kuk perhambaan, nempel masih. Saudara harus berusaha mencoba memvisualisasikan ini. Kalau dosa, kematian, roh jahat masih menguasai kita, bayangkan wajahnya. Bayangkan, coba lihat wajah kiri kananmu. Itu wajah-wajah yang dikuasai setan, dosa, roh jahat. Coba lihat dulu. Nah gitu loh ya. Oke, silakan duduk. Oke ya. Bilang kiri kananmu, engkau sudah merdeka. Kau sudah merdeka, bilang ya, bilang sama dia lagi, yakin kau sudah merdeka, gitu ya. Jangan pakai tanda tanya, yakin kau sudah merdeka. Kayak tadi di belakang ada yang nunjuk orang lain belum merdeka. Saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan ini karena minggu depan akan dibahas bagaimana cara untuk berdiri teguh mempertahankan kemerdekaan itu. Minggu ini kita akan bahas salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan itu adalah dengan cara ayat 13. Dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dipanggil untuk merdeka. Dengar baik-baik. Sekali lagi, dipanggil untuk apa? Tapi banyak orang gak mau menerima panggilan ini. Banyak orang gak mau menerima panggilan ini. Itu sebabnya kita harus pergi keluar sana untuk kasih tahu orang-orang bahwa dia sudah dimerdekakan, bahwa dia sudah diampuni, bahwa dosa sudah dikalahkan, bahwa kuasa maut, kuasa roh jahat sudah dikalahkan. Kita harus beritahu orang-orang di luar sana. Begitu ya. Dikatakan. Kita lanjut ayat 13. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Terus, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan. Katakan sama-sama, kesempatan. Sekali lagi, kesempatan. Untuk kehidupan dalam dosa. Ingat baik-baik. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi yang pertama dikatakan, kemerdekaan bukan kesempatan untuk hidup dalam dosa. Begini, saya sudah bahas kemarin itu, tetapi sedikit saya ulangi supaya saudara dan saya terus diteguhkan. Ada banyak orang karena dia tahu bahwa dia sudah dimerdekakan, tetapi dia gunakan kemerdekaan itu untuk berdosa. Contoh, dia tahu bahwa Allah ini sanggup mengampuni, memulihkan, melepaskan. Oke ya, dia tahu. Dan dia sudah mengalami darah domba Allah, dia menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam dirinya, menyucikan dia, menguduskan dia, membebaskan dia dari semua kuasa kegelapan. Tetapi apa yang terjadi? Dia pakai itu kesempatan untuk berdosa, yaitu apa? Pertama, kalau di dalam kitab Efesus itu ditunjukkan itu bagaimana bisa menipu orang-orang lain dengan menggunakan kesalehannya, dia menipu orang lain. Makanya hari ini banyak kejahatan berbasis agama. Banyak berbasis agama. Makanya ada orang-orang dengan menggunakan agama untuk memeras orang lain, menggunakan agama, tanda kutip, menggunakan Tuhan untuk, maaf, saya harus menggunakan kata ini, yaitu apa? Melakukan pelecehan seksual. Itu banyak terjadi. Menggunakan kerohanian, menggunakan kesempatan yang sudah dibebaskan Tuhan, kekudusan Tuhan dalam dirinya. Dia dipandang, dihormati sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi dia menggunakan itu sebagai cara untuk memanipulasi orang lain. Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan juga kesempatan untuk berdosa, yaitu apa? Karena aku tahu Tuhan sudah mengampuniku, maka apa yang terjadi? Dosaku sudah 0. Betul ya? Jadi nggak apa-apa bikin dosa satu lagi,
2 lagi, 3 lagi. Karena kemarin dosaku yang 1.000.000 sudah diampuni Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau bikin 1, nggak apa-apa kalau bikin 2. Saudara dengar baik-baik. Karena apa? Kita akan ngomong gini, dosa kecil kok, orang lain bikin dosa besar. Masih ingat saya katakan waktu saya pergi ke Palu, waktu bencana Palu, lalu sebuah rumah dibangun, huntara namanya, hunian sementara, sedang dibangun. Lalu saya bersama dengan seorang bapak yang datang, yang inspeksi rumah itu. Tapi yang namanya yang membangun ini, tukang ini nggak tahu kalau bapak ini yang inspeksi. Jadi kami datang saja, datang lihat, kaget karena dia lihat gambar rumah ini, terus dia lihat kenapa jadi kecil rumahnya di sini besar. Gitu loh. Ternyata dilihat, yang harusnya 65 cm jadi 60, yang harusnya 75 cm jadi 70, dikurangi 5 cm. Lalu saudara akhirnya karena bapak ini adalah seorang inspektorat yang paham tentang hal ini, jadi seperti di mata dia seperti ada penggaris, ada meteran. Jadi dia bisa lihat itu berapa panjangnya, saking ahlinya. Lalu dia datang, dia lihat, karena dia bingung, kenapa ada tanah kosong? Harusnya tidak ada tanah kosong. Gitu loh. Kenapa ini? Begitu. Lalu akhirnya ngobrol. Waktu ngobrol, dia bilang apa? Pak, nggak apa-apa, hanya 5 cm. Maksudnya? Ya korupsi dikit-dikit lah. Nggak bisa gitu Pak. Nggak apa-apa. Bapak bayangkan, orang saja, bahkan anggota dewan, mereka korupsi miliaran, triliunan, nggak apa-apa. Masa kita hanya korupsi 5 cm saja nggak bisa? Nah, paham maksudnya? Jadi dia menggunakan, dikasih kebebasan untuk kerja, dikasih kebebasan untuk mengelola, kasih uang, kasih bahan untuk kerjakan ini. Tapi apa yang terjadi? Dia gunakan itu kesempatan untuk berdosa. Dia bandingkan, orang lain hanya korupsi sedikit, masa saya nggak bisa? Saudara dengar baik-baik. Itu penyesatan, katakan sama-sama, penyesatan. Saudara dengar baik-baik. Kuk perhambaan ketika dikenakan pertama-tama itu tidak sakit. Tidak sakit. Tapi lama-lama menjadi sakit. Lama-lama menjadi sakit. Saya beritahu pada saudara, ada seorang mahasiswa bernama Agus, sama pula nama kami. Ya. Jadi mahasiswa ini pernah suka sama adik saya. Jadi saya bilang sama dia suka, iya, panggil ke rumah dong. Karena kalau dia suka denganmu, dia akan jadi calon suamimu, dan dia akan jadi suamimu, berarti kan adik saya. Iya, masa kamu sembunyikan? Gitu. Jadi sama di jemaat ini, kalau kau suka dengan seseorang, gak usah sembunyikan. Biasa kalau disembunyikan karena ada masalah. Lalu saya bilang sama dia, tapi dia nanti enggak, kasih tahu aja. Enggak mau bikin apa-apa, hanya mau kenalan saja, mau kenalan. Akhirnya kenalan, datang di rumah. Karena apa? Saya mau berusaha jagain adik. Gitu loh ya. Jadi yang saya sampaikan juga tadi itu hanya berusaha untuk menjagain jemaat Tuhan juga. Bukan mau kepo tentang semuanya. Lalu dia datang, ngopi bareng, ngobrol. Saya nanya, kenapa kamu suka sama adik saya? Cie. Dia bilang, banyaklah alasannya. Gitu loh ya, banyak. Oh gitu. Lalu saya nanya, papa dan mama dan semuanya, begitu loh ya. Kita sama-sama namanya Agus. 3 bersaudara, ya. Kamu anak keberapa? Anak kedua. Oh, anak pertama, dia anak kedua, anak ketiga. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Terus saya tanya, kamu karena saya lihat dia ini sangat sedikit dingin, pendiam. Lalu saya tanya, kamu lebih disayang sama papa atau sama mama? Tiba-tiba dia bilang, saya tidak disayang sama siapapun. Sehat jantungnya Gabriel. Saya tidak disayang sama siapapun. Saya kaget. Kenapa kamu tidak disayang sama siapapun? Dia tarik nafas. Dalam hatiku, ini belum didoain, masih minum kopi aja udah mau keluar roh jahatnya. Jadi makanya setelah kejadian itu saya bersaksi, orang-orang bilang apa? Jangan mau ngopi sama Bang Agus. Jadi saya bilang, saya tidak disayang sama siapapun. Oh begitu. Masa sih kamu nggak disayang sama siapapun? Tidak. Jadi kalau kamu nggak sayang sama siapapun, siapa yang sayang kamu? Pasti ada yang sayang sama kamu. Dia diam. Sudah minum lagi kopinya. Dia minum kopinya, dia makan biskuit, sudah ngobrol. Jadi saya tanya,
Emang papamu suka sayang sama siapa? Dia bilang, papaku sayang sama yang lebih tua. Mamaku senang sayang sama yang lebih kecil. Jadi saya pembantu pun tidak sayang sama saya. Tapi ada laki-laki yang sayang sama saya. Nah, di situ mulai masuk. Oh gitu. Siapa laki-laki sayang sama kamu? Ada om. Saya kira om ini om betulan, ternyata om-oman. Dan akhirnya singkat cerita supaya nggak panjang, supaya khotbah firman Tuhan ini tetap fokus pada Alkitab, bukan cerita manusia. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Agus cerita dari kelas 3 SMP. Dia ulang tahun bulan Agustus tentunya. Karena bulan lalu saya ketemu, kemarin waktu di Bandung, lucu sekali. Satu mobil kami dengan orang yang bernama Agus tiga-tiganya. Lucu, luar biasa. Wah, Agus tiga-tiganya gitu loh ya. Dan menarik, kami tiga-tiga pernah di Bogor. Tapi menarik, Agus ini lahir tanggal sekian, saya tanggal sekian. Agus yang satu yang bawa mobil, saya lahir bulan Mei. Oh, kenapa ada Agus lahir bulan Mei? Udahlah, lucu. Nah, udahlah, saya bilang kita sama-sama. Kenapa? Waktu ulang tahunmu kenapa? Saya nggak ada yang kasih kue ulang tahun, nggak ada ucapin ulang tahun gitu loh ya. Ya kamu kan mungkin diucapin ulang tahun, kamu pun nggak pernah balas. Dikirim WA happy birthday dan segala macam, nggak pernah balas. Kenapa? Karena WA grupnya diarsipkan. Jadi WA grup jemaat itu diarsipkan sehingga nggak pernah balas yang namanya ucapan terima kasih. Mungkin kamu nggak pernah ucapan terima kasih sehingga kamu nggak pernah dirayain ulang tahunnya. Tidak, saya pernah kok segala macam. Tapi hari itu ada satu orang laki-laki datang. Dan dia ini predator. Dia ini udah ngintip yang namanya Agus mulai dari kelas 1 SMA. Dia ikutin terus. Kelas 3 SMA, dia datang nipu ke sekolah. Ini ketahuan karena sudah kejadian. Datang, dia nipu sebagai pura-pura sebagai keluarga dan dapat datanya Agus. Dia dapat hari ulang tahunnya. Hari itu dia datang bawa kue, bawa hadiah ke sekolahnya Agus. Kaget. Satu-satunya orang yang mengasihi dia sepertinya dengan tulus. Dikala orang tuanya tidak ada yang merayakan ulang tahun, nggak ada orang lain ucapin selamat ulang tahun kepada dia. Ada seorang laki-laki yang datang dan ucapkan selamat ulang tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya Agus ini, dia senang, diperhatikan. Dengar baik-baik, kuk perhambaan pada awalnya senang. Dibawa. Udah, saya antar pulang. Dia antar pulang, saudara. So antar pulang, sampai di rumah, dia lihat papa dan mamanya. Kamu dapat dari mana? Ada yang rayain ulang tahun saya. Orang tuanya satu sisi bilang, aduh puji Tuhan, anakku, bahasa saya, ya, seperti ini, seakan-akan gini, aduh orang tua nggak bisa rayain, ada orang lain yang rayain, gitu kan ya. Saudara tahu apa yang terjadi? 1, 2, 3 kali Agus diajak ke Taman Mini, Agus diajak ke tempat wisata. Betul, sekali, 2 kali Agus merasa senang. Dia merasa bahwa bapak ini, om ini menjadi pengganti orang tuanya. Agus ini tahu nggak apa yang terjadi? Sejak disayangi oleh om ini, sekolahnya jadi bagus. Dia jadi rajin. Tapi lihat, sekolah bagus, dia rajin, tapi sisi lain dia semakin terikat dengan om ini. Sampai akhirnya kelas 3 SMA sebelum lulus, dia ajak jalan-jalan ke puncak. Disitulah pertama kali dia dilecehkan. Dan setelah itu dia nggak bisa lagi. Terus karena apa? Baju baru dapat, uang dapat tanpa sepengetahuan orang tua. Dengar baik-baik, awalnya kuk perhambaan itu rasanya enak, tapi ujungnya, dengar baik-baik, menuju maut. Awalnya, karena apa? Memang iblis itu pintar banget promosi. Saya pernah kuliah marketing, iblis itu lebih pintar marketing dibanding kita. Karena apa? Manusia yang diciptakan oleh tangan Allah saja, yaitu Adam, dan juga dibentuk Hawa, bisa ketipu sama marketingnya iblis, apalagi kita. Paham maksudnya saudara? Iblis itu yang gak asli pun bisa dibuat jadi, yang dosa pun bisa dibuat jadi mulia. Itu pintarnya iblis. Makanya dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iblis berusaha membuat sehingga akhirnya hari itu jelas. Akhirnya Agus ketahuan dia dirasuki oleh itu bertahun-tahun. Kelas 3 SMA, SMP, kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA, kuliah tingkat 1, kuliah tingkat 2. Hampir 6 tahun. 6 tahun saudara. Saya tanya, kamu Kristen? Iya. Pernah ke gereja? Pernah. Terus kamu senang dengan gereja? Enggak. Terus kamu ke gereja bikin apa? Main handphone. Agak mirip sama orang-orang lain. Di gereja ini enggak ada, di sini enggak ada. Di sana sini banyak. Di sini orang rajin, di sini kalau orang ibadah dia lihat, luar biasa Tuhan. Haleluya. Karena apa? Selama 5 hari kerja, kuliah, capek, hanya 2 jam ibadah, aku bisa lah tanpa handphone hidup dengan Tuhan. Di gereja ini tidak seperti Agus itu. Di sini tidak ada. Saudara, menarik, Agus ini akhirnya curhat, cerita bahwa saya ini
Akhirnya ketahuan dia sudah diperhamba oleh itu, dan akhirnya cerita tentang Yesus. Dia bilang, saya sudah dengar Yesus. Dengar baik-baik. Saya sudah dengar Yesus. Dia bilang, saya sudah dengar. Terus sudah pernah ada yang negur? Sudah. Dengar baik-baik. Sudah dengar tentang Yesus, sudah ada yang negur. Dengar baik-baik. Sudah dengar tentang Yesus, sudah ada yang negur, tapi nggak mau berubah. Jadi bisa jadi saudara datang di gereja ini, orang tua tegur saudara, nggak lakukan. Bukan soal orang tua tidak punya power, bukan soal gereja nggak punya kuasa, tapi soal kita yang nggak mau menerima pembebasan dari Tuhan. Agus ini bertahun-tahun lakukan itu. Dan hari itu saya tanya sama dia, kamu mau tunggu siapa yang tegur kamu? Kamu mau tunggu siapa? Saya tanya sama dia. Kalau kamu suka sama adik saya dan kalau Tuhan bilang suatu waktu kalian akan menikah, saya nggak mau seperti kamu suami adik saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Jadi itu loh. Saya bilang, dengar, lakukan ini karena kamu sadar kamu butuh dilepaskan. Iya Kak, saya mau. Saya mau. Dengar baik-baik. Dia gunakan kesempatan itu. Karena apa? Dia ditipu. Setiap kali kamu datang ibadah, dosamu diampuni. Makanya apa yang terjadi? Sekali seminggu dilakukan itu 2 kali, 3 kali, akhirnya berkali-kali. Tapi tiap hari Minggu dia datang beribadah, dia rasa dosanya disucikan. Lihat baik-baik penyesatan yang dibuat oleh iblis. Enggak apa-apa berdosa, nanti hari Minggu disucikan, dibebaskan kembali. Enggak apa-apa. Makanya ada satu stigma yang salah. Setiap awal bulan di mana perjamuan kudus dilakukan, gereja selalu penuh. Karena selalu menerima tubuh dan darah Kristus yang menyucikan. Itu sebuah kesalahan teologis yang menumpuk di kepala kita. Dengar baik-baik. Jangan gunakan kemerdekaan itu kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tapi menjadi kesempatan untuk melayani. Katakan, kesempatan untuk melayani. Sekali lagi, kesempatan untuk melayani. Ini menarik. Saudara dengar. Ketika dikatakan kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain, kita akan bedah ini. Kata melayani di sini, saudara, melayani ini menarik. Melayani di dalam bahasa Alkitab secara khusus di Perjanjian Baru dari bahasa Ibrani, itu diambil dari kata diakonia. Diakonia itu, saudara, artinya melayani. Dan menariknya dalam pelayanan orang Kristen atau sesuai dengan kitab suci, melayani ini dicontohkan oleh Yesus. Yesus yang menjadi contohnya. Karena Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Kalau kita baca Matius 20 ayat 28 dikatakan, mari baca sama-sama yuk. Matius 20 ayat 28. Matius 20 28 dikatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengar baik-baik. Tuhan datang untuk melayani. Jadi contoh kita untuk melayani adalah Tuhan. Melayani. Jadi melayani ini adalah sebuah perintah dari Tuhan, dan yang kedua teladan dari Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, melayani adalah perintah Tuhan. Makanya dengar baik-baik. Kenapa gereja bisa pecah? Kenapa orang tidak aktif dalam berjemaat? Karena dia merasa bahwa melayani itu hanyalah untuk 1-2 orang. Tidak. Tetapi semua orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia dipanggil menjadi hamba untuk melayani Tuhan. Saudara, kata melayani di sini dalam bahasa diakonia. Saudara, diakonia itu sama artinya dengan budak. Wah. Saudara, budak itu kan terikat. Dengar dulu ini. Ini menarik. Waktu saya belajar Alkitab khusus Galatia 5 di ayat 13 ini, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kami dimerdekakan. Iya, oke, oleh Kristus, iya. Tapi setelah itu jadi budak. Loh, bukannya orang merdeka itu tidak jadi budak lagi? Betul tidak? Betul ya? Kalau orang merdeka tidak jadi budak lagi. Tetapi orang merdeka harus jadi bebas. Dengar. Ternyata konsep firman Tuhan ini, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang terikat kepada tuannya, kepada Sang Pencipta. Ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya apa? Dia lepas ikatan dengan Sang Pencipta, dengan dosa akhirnya dengan iblis. Tapi semua iblis, kuasa kegelapan, dosa sudah dikalahkan. Sehingga kita dikembalikan kepada Allah. Kalau kita tidak terikat, yang namanya
diakonia itu artinya apa? Menjadi hamba yang terikat, menjadi budak yang terikat. Dengar, kalau kita terikat kepada hal yang salah, maka kita akan salah. Kalau kita terikat kepada hal yang baik, kita akan jadi baik. Roma pasal 6. Kalau dia sudah tebus kita, kita harus mengikuti Tuhan itu di dalam dosa yang memimpin kepada kematian atau kepada kasih yang menuntun kepada kehidupan. Itu sebabnya dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari kuasa kegelapan, supaya terikat kepada Allah, melayani orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau orang sudah bebas tapi tidak terikat untuk melayani, maka dengar, dia akan terikat dengan hal yang lain. Dengar baik-baik, saya kasih tahu, ayat ini artinya begini. Engkau dibebaskan dari dosa, dari belenggu maut, kematian, dibebaskan dari kuasa kegelapan, supaya engkau terikat dengan Allah, dan melayani orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Kalau ini enggak dilakukan, maka kita akan terikat dengan yang lain. Makanya lihat, banyak orang Kristen terikat dengan hobi, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan suami, istri, anak. Enggak salah. Tapi apa yang terjadi? Dia lupa tentang ikatan dengan Tuhan. Harusnya, katakan harusnya. Sekali lagi, harusnya ketika kita terikat dengan Tuhan, melayani Tuhan, maka apa yang terjadi? Pelayanan terikat dengan Tuhan akan membuat kita melayani suami, istri, anak, melayani pekerjaan, melayani kampus kita. Tetapi kita salah. Harusnya ke sini dulu, langsung ke sini. Makanya apa yang terjadi? Semua pelayanan yang tanpa bersekutu dengan Tuhan dulu, langsung ke sini, itu akan melahirkan kepahitan, pertengkaran, kekacauan. Karena harus dia ini dulu. Karena apa? Yohanes pasal 15. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, Yohanes 15 seperti pokok anggur. Kita menyatu dengan dia. Maka dari kita lahir buah. Katakan buah. Jadi ketika kita melayani Tuhan, lahir buah untuk keluarga, buah untuk suami istri, buah untuk pekerjaan, buah untuk pendidikan, buah untuk semua hobi dan sebagainya. Tetapi kalau ini duluan, maka ini akan gagal. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah dihafal oleh hampir semua orang Kristen. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi semuanya itu apa? Makan, minuman, pakaian, semua ditambahkan. Semua yang dicari oleh orang-orang di dunia ini ditambahkan. Kalau kita klik dulu, menyatu dulu dengan sang pelayan agung ini. Itu urutannya. Nah, menarik juga kata diakonia itu, saudara dengar baik-baik. Diakonia ini ternyata artinya adalah seorang hamba yang aktif. Katakan sama-sama, aktif. Dengar baik-baik. Beda sekali. Saya ternyata kalau selama ini khotbah bilang, contoh hamba itu adalah pembantu di rumah. Enggak tepat. Karena konteks Alkitab tentang hamba itu beda dengan pembantu di rumah. Karena pembantu di rumah hanya kerja ketika disuruh atau kerja ketika sesuai dengan SOP-nya. Kata diakonia berarti hamba, yaitu seorang yang sangat aktif, hampir tanpa lelah. Ingat baik-baik, ini bahasa aslinya. Tanpa lelah dan energik. Kata diakonia ini berasal dari 2 kata. Yang pertama dia. Dia itu artinya apa? Secara menyeluruh. Jadi dia bekerja segenap hati, segenap tenaga. Dia melakukan semuanya. Lalu yang kedua diakonia. Yang kedua kata dia tadi, yang kedua konis. Konis itu debu. Saudara dengar baik-baik. Saya bingung kenapa Tuhan kata diakonia diambil dia dan konis. Konis ini artinya debu. Saudara, ternyata pada zaman firman Tuhan ini dicatat, hamba ini adalah seorang yang sangat aktif. Sehingga kemana-mana dia kerja, karena di sana itu kering, apa yang dia lakukan itu menimbulkan debu. Jadi keaktifan seseorang pada zaman itu dilihat dari debunya. Kalau nggak ada debu yang ada di sekeliling dia, berarti dia sedang tidak bergerak. Paham maksudnya? Jadi contoh ya, kalau saya diam, debu di sekeliling saya juga diam. Tapi ketika saya bergerak, maka ini semua akan naik, betul? Jadi pada zaman itu ada pemikiran, kamu ini hamba yang tidak aktif. Dari mana diketahui? Tidak ada debu yang nempel di kakimu,
tidak ada debu yang terangkat dari sana, atau debunya semua masih di sana. Kalau hamba yang aktif itu kelihatan ada debu nempel di kakinya dan ini semua debu di sini sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dibersihkan sama dia karena semua aktivitasnya. Jadi orang melihat dia sebagai hamba itu kotor. Karena apa? Karena debu itu. Gitu loh. Nah, dari hal ini ditarik kepada jemaat Galatia. Dikatakan layanilah seorang yang lain. Jadi kita harus aktif untuk melayani. Katakan aktif untuk melayani. Bagaimana cara melayani? Saudara, singkat sederhana. Melayani itu seringkali digambarkan dengan 3D. Yaitu apa? Daya, doa, dana. Saudara dengar baik-baik. Ada benarnya juga ini. Kita melayani dengan daya, yaitu kemampuan kita. Kita melayani dengan karunia yang ada pada kita. Kita melayani dengan segenap kemampuan yang ada pada kita. Daya kita bekerja melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu baik kelihatan dalam gereja maupun tidak kelihatan dalam gereja di luar. Tetapi kita aktif untuk melayani. Ada suatu effort, ada suatu usaha yang keluar untuk melayani. Kata daya ini itulah yang dikatakan oleh Yesus di Matius pasal yang ke-25. Yaitu apa? Ketika orang bertanya, bagaimana kami bisa melayanimu? Yesus berkata, engkau tidak mengunjungi aku saat di penjara, engkau tidak kasih aku makan saat aku kelaparan, engkau tidak kasih aku baju. Orang-orang itu dulu orang Farisi berkata, kapan kami lihat kau dalam penjara? Kapan kami lihat kau kelaparan? Kapan kami lihat kau telanjang? Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, kau melakukannya untukku juga. Kata melakukan itu adalah proses melayani. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Melayani itu sebenarnya ada objek yang dilayani dan ada perintah yang kita terima. Jadi sang hamba, sang budak, dia terima perintah dari Tuhan dan ada yang harus dia kerjakan. Jadi kalau di sini di ayat yang ke-13 khusus dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Jadi orang yang akan lain, satu dengan yang lain. Jadi kita saling melayani, katakan saling melayani. Itu sebabnya di gereja ini kita ada berdoa 5-minute connection. Itu salah satu cara untuk saling melayani, saling mendoakan. Aku peduli denganmu, aku membantumu, apa yang bisa ku bantu. Melayani itu membantu orang lain. Melayani itu peduli dengan orang lain. Melayani itu menolong orang lain untuk terhubung dengan Tuhan. Makanya apa yang terjadi? Contoh, para pemain musik, pengkhotbah dan semua dikatakan pelayan Tuhan. Mengapa? Karena mereka menolong orang lain untuk terhubung dengan Tuhan. Nah itu dia. Itu ya. Tapi dengar baik-baik. Pada zaman ini dibuat, kenapa ada kata kesempatan? Katakan sama-sama, kesempatan. Orang-orang Galatia adalah orang-orang yang sebelumnya menyembah berhala. Mereka menggunakan pola pelayanan kepada berhala dengan cara melayani Tuhan. Dan itu dosa. Karena apa? Pada saat itu ada orang melayani untuk apa? Untuk dia dilihat, motivasinya jadi tidak baik. Untuk dia dilihat, saya pintar, saya hebat, saya ini dan itu. Dan Rasul Paulus berkata, layani seorang akan yang lain. Lihat dia. Dia mungkin punya daya, karunia, talenta. Pakai untuk melayani Tuhan, pakai untuk melayani sesama satu dengan yang lain. Yang kedua, doa. Pakai ini. Satu pelayanan ini bisa dikerjakan semua orang. Kalau daya tadi kita nggak semua sanggup, contoh. Nggak semua orang bisa nyanyi, nggak semua orang bisa khotbah, nggak semua orang bisa main musik, nggak semua orang, nggak bisa. Lalu ada yang kita bisa semua lakukan, yaitu apa? Berdoa. Kenapa di gereja ini ada namanya 10 PM? 10 PM itu apa? 10 menit PM, prayer movement. Mendoakan, dengar baik-baik. Kalau itu saja kita nggak bisa lakukan, jadi pelayanan apa yang saudara bisa? Ada yang ketiga, dana. Makanya apa yang terjadi? Di dalam gereja atau mulai dari jemaat mula-mula, ada orang yang melayani Tuhan dengan hartanya. Ada orang melayani Tuhan dengan hartanya. Dia kerja dengan baik. Supaya apa? Ingat baik-baik, bedanya begini. Kerja dengan baik bukan untuk uang. Kerja dengan baik supaya lewat pekerjaan ini, yang pertama, orang bertemu dengan dia dan melihat Tuhan dalam dirinya. Amin. Yang kedua, supaya pekerjaan ini menghasilkan sesuatu. Kalau dikatakan uang misalnya, uang ini bisa dipakai untuk menolong orang lain. Makanya di jemaat mula-mula, orang yang melayani lewat dana dikatakan akhirnya dampaknya apa yang terjadi? Kami para rasul,
Kami mengurus yang namanya pujian penyembahan, mengurus doa. Tapi nggak boleh melalaikan meja. Meja itu apa? Pelayan untuk makan minum. Nggak ada orang yang lain akan makan dan minum. Akhirnya apa yang terjadi? Ada jemaat yang punya karunia untuk apa? Menolong untuk membagikan makan minuman. Dia bilang, aku bisa bagikan tapi nggak ada makanannya. Lalu ada jemaat yang lain yang dikaruniakan Tuhan kemampuan berusaha dengan baik, bisnis dengan baik. Dan akhirnya dia diberkati Tuhan. Dia bilang apa? Aku diberkati Tuhan dengan pekerjaanku. Aku melayani Tuhan dengan danaku. Dia bawa di dalam jemaat mula-mula. Akhirnya janda-janda, orang-orang miskin, semuanya bisa terpelihara. Lihat. Makanya pelayanan itu menjadi apa? Seluruh. Makanya di sini dikatakan saling. Katakan sama-sama, saling. Sekali lagi saling. Contoh gereja ini. Saya nggak bisa layani gereja ini sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Kristus sudah kasih contoh, dia nggak bisa lakukan sendiri, padahal dia Allah. Dia kasih tahu dalam kealahanku sebagai manusia, aku kasih tahu kepada kalian semua, mari kita saling melayani. Makanya dia panggil murid-muridnya, dia panggil orang-orang lain untuk melayani bersama dengan dia. Dan ini dilakukan, dengar baik-baik. Semuanya dilakukan, dibingkai dalam satu hal, satu kata dikatakan, seorang akan yang lain oleh apa? Kasih, katakan sama-sama, kasih. Sekali lagi, kasih. Kasih ini yang menjadi motivasinya. Kita tahu sama-sama kata kasih diterjemahkan dalam Alkitab itu ada beberapa hal. Ada namanya agape, ada namanya philia, ada namanya storge, ada namanya eros. Nah, kata kasih di sini diterjemahkan dari kata agape. Agape itu adalah kasih yang tertinggi. Seperti Allah mengasihi manusia. Jadi kita melayani satu dengan yang lain itu dengan dengan sebuah pemahaman motivasinya adalah kasih seperti Allah mengasihi manusia. Kita lakukan tanpa pamrih. Kita lakukan bukan karena pujian, kita lakukan bukan karena alasan A, B, C, dan D. Semua itu di bawah. Kita lakukan karena Allah lebih dahulu mengasihi. Harus mencari kesempatan untuk melayani Tuhan. Katakan kesempatan melayani Tuhan. Karena kalau tidak dapat kesempatan untuk melayani Tuhan, maka yang kita lakukan adalah kesempatan untuk berdosa. Itu ayatnya. Ingat baik-baik. Kalau kita nggak temukan kesempatan, pintu kesempatan untuk melayani, maka kita akan temukan pintu kesempatan untuk berdosa. Pilih mana? Nah, saudara dengar baik-baik. Kasih ini yang menjadi alasannya. Kenapa dikatakan Matius tadi, Kristus datang untuk melayani, karena kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Jadi kita layani. Jadi bagaimana caranya? Hari ini di gereja ini kita terbagi ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah melayani Tuhan dengan model di ibadah seperti ini di gereja. Makanya ada dibilang tim pelayan. Nah, memang ini ada dua. Satu lagi kita bisa melayani di luar gereja. Tapi semua sama-sama di hadapan Tuhan. Betul ya? Semua sama-sama di hadapan Tuhan. Itu apa? Menolong orang untuk terhubung dengan Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Kita butuh, sama-sama katakan, butuh. Kita butuh untuk pelayanan itu saling menjadi seluruh. Karena kalau tidak akan berhasil. Kita harus cari kesempatan untuk melayani. Saya kasih tahu contoh ya. Di gereja ini bersyukur ada kesempatan untuk melayani. Ada di gereja ini pelayanan ini, yang di mimbar ini, tapi ada juga kesempatan untuk melayani, memuridkan orang lain, kesempatan untuk kita bisa menginjili orang lain, kesempatan untuk kunjungan, kesempatan untuk boleh mendoakan orang lain. Semua kesempatan. Ada juga kesempatan di dalam gereja ini kita bikin persekutuan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Cari kesempatan untuk melayani. Katakan mencari kesempatan. Harus cari kesempatan itu. Gak bisa. Orang ini pepatah para bisnismen berkata, kesempatan itu harus dicari, jangan ditunggu. Betul? Cari kesempatan itu. Nah makanya kemarin dengan Pak Leo, kami naik Grab dari bandara ke ke rumah keluarganya Bang Leo Kak Sinta. Sudah malam. Lalu Bang Leo coba injil ini orang. Ini kesempatan. Oke, Bang Leo injili. Terus udah diinjili Bang Leo, saya dengar dari belakang. Terus, udah. Bang Leo sampai situ, saya lanjutkan lagi.
Nah, jadi ini namanya saling, katakan sama-sama saling. Jadi saya lanjutkan lagi, terus lanjutkan sampai saya tanya sebuah pertanyaan yang mungkin membuat dia bingung sampai akhirnya salah masuk jalan tol. Nah, waktu pulang dari kami dari Halim Perdana Kusuma ke Bandara Cengkareng. Bang Leo duduk depan, Pak Chandra, Ibu Erna, saya. Terus Bang Leo injilin ini orang. Saya ingin ikut awal, sudah selesai. Udah mau sampai, udah selesai, Bang Leo tanya, Bang Agus tadi gimana? Saya PI, sudah pas itu tadi? Sudah pas. Abang dengar semua? Aduh maaf saya nggak dengar semuanya gitu loh. Oh iya pantas tadi waktu saya PI tiba-tiba ada suara-suara dari belakang. Itu suara orang ngorok gitu. Jadi kami di belakang 3 tertidur gitu loh. Saya bilang bukan saya yang ngorok, yang satu lagi, kau tahulah siapa. Gitu loh. Karena saya terbangun karena ngoroknya dia. Dan harusnya, katakan harusnya, waktu Bang Leo PI, harusnya kami mendoakan itu orang. Sama seperti waktu pergi. Bang Leo PI, saya doainin orang. Gitu loh. Itu kata saling, katakan saling. Sebelum berakhir, ini yang kita harus tahu sama-sama. Saling melayani di sini, itu terjadi yang namanya gerakan sentripetal dan sentripugal. Yaitu berputar ke dalam dan berputar keluar. Katakan sama-sama, berputar ke dalam dan berputar keluar. Sekali lagi, berputar ke dalam dan berputar keluar. Sesama kita dulu, saling melayani. Boleh kok kita saling melayani satu dengan yang lain. Karena kalau kita nggak saling melayani satu dengan yang lain, nanti di antara kita akan jadi ada udang di balik bakwan. Akan ada satu hal, aduh, saya dipaksa melayani orang di luar sana, saya nggak dilayani. Saya katakan itu bukan untuk saudara, karena saya udah pernah mengalami. Saya pernah mengalaminya. Betul. Saya mati-matian melayani, gereja ini nggak peduli sama saya. Jadi saya nggak ngomongin saudara, saya ngomongin diri saya sendiri. Betul. Saya pernah marah sama gereja ini. Apa ini gereja? Akhirnya saya disadarkan Tuhan bahwa gereja itu penuh dengan orang-orang yang berdosa, sama seperti Agus yang berdosa. Jadi sesama orang berdosa dilarang saling mendahului. Jadi saya bilang, oh iya ya. Jadi dengar baik-baik, dalam pelayanan di dalam ini kita juga saling menajamkan satu dengan yang lain. Gitu loh. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada batasannya yaitu kasih dan firman Tuhan. Next, keluar, katakan sama-sama, keluar. Melayani keluar ini, saudara. Orang harus lihat dalam diri saudara. Cari kesempatan untuk melayani. Kemarin ada sebuah SMA minta saya untuk khotbah. Awalnya saya nggak mau. Saya udah memikir, kasih Bang Leo saja, kasih Pak Rusbin saja. Ngapain lagi saya ngurusin anak SMA? Betul saudara, saya nggak mau. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih tahu, hey Agus, kamu pergi. Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Kamu aja yang pergi, gak usah suruh mereka. Oke Tuhan, saya pergi. Di jalan, tiba-tiba Tuhan taruh di hati. Kapan kamu mengalami Tuhan? Saya mengalami Tuhan waktu pelajar. Tahun berapa? Tahun 95. Berarti kapan? 35 tahun yang lalu. Sama Agus. Mungkin ada di antara mereka seperti Agus 30 tahun yang lalu. Yang akan berjumpa dengan Tuhan. Saya bilang siap Tuhan, saya pergi. Saudara dengar baik-baik. Harus cari kesempatan untuk melayani. Khotbah, tantang mereka terima Yesus. Orang semua dengar, Kristen non-Kristen, semua harus dengar. Ini kesempatan. Karena saya nggak bisa injilin mereka semua di luar sana. Kan dikasih mic. Saya khotbahin ini, injilin ini, yang lain semua dengar. Tak kalah nih. Ya udah, saudara dengar baik-baik. Mencari kesempatan untuk melayani itu merupakan hal yang indah. Dengar. Kita lanjut. Karena apa? Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Dengar baik-baik, melayani dasarnya kasih. Dan kasih ini seperti mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri. Sama, 15. Tetapi, sama-sama katakan tetapi. Dengar baik-baik. Tadi
ayat 13 ada dua kesempatan. Kesempatan untuk melakukan dosa sama kesempatan untuk melayani. Kesempatan untuk melayani tadi yaitu apa? Dengan sebagai hamba yang aktif, terhormat, dengan sukacita segenap hati melayani seorang akan yang lain. Melayani Tuhan, dan mengasihi sesama. Yang kedua, yaitu apa? Kesempatan untuk berdosa. Ini yang terjadi 15, 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu apa? Saling apa? Menggigit. Dan saling apa? Menelan. Terus awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saya tutup. Saudara dengar baik-baik. Ini banyak terjadi. Kalau kita nggak cari kesempatan untuk sebagai orang merdeka melayani Tuhan, ini akan terjadi. Saling gigit, saling maki, saling menjelekkan, gak enak banget, tidak enak. Sama-sama bilang tidak enak. Karena ujungnya saling mematikan. Mematikan karunia ini, mematikan itu, mematikan. Itulah ya. Pemain musik boleh maju. Saudara dengar baik-baik. Menarik karena apa? Kita faham sama-sama bahwa kita dimerdekakan Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, melayani orang lain. Apakah sesama itu hanya orang Kristen? Pertama-tama itu yang dikatakan firman Tuhan, yaitu kita dulu, lalu setelah itu kepada orang di luar sana. Ke depan kita akan belajar bagaimana cara menolong orang lain merdeka.